Welcome back to FA2 Funcast. Nah, hari ini kita Funcast-nya nggak malam-malam, jadi kita lagi siang aja nih. Jadi jangan lupa untuk join kita ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yang kalian pasti tahu, dan kalian pasti sering banget lihat di TV, yaitu Dr. Cut Hafifah dari Sky End Clinic. Nah, Dr. Cut udah masuk nih, jadi kita udah langsung aja ajak join kali ya. Sebentar. Oke, jangan lupa teman-teman untuk aktif bertanya supaya nanti siapa tahu salah satu dari kalian mendapatkan hadiah dari kita. Dokter Cut udah join nih. Hai, Halo halo. dokter, Suara aku apa kedengeran kabar nggak? dokter? Kedengeran Hai, dokter, baik. Kedengeran ya? Oke, kedengeran dokter. Apa kedengeran kabar ya? dokter? Mm-mm. Baik, baik. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Baik banget dok. Ini kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih dok ya. Terus Ngobrol. sebenarnya aku penasaran sih dok. Dokter ini kelihatannya aktif banget deh dok. Dengan lari gitu ya dok. Dengan lari, iya, iya, iya. Kalau Hobi lari, ya saya hobi suka. lari, Betul, hobi hobi lari, lari hobi dokter. banget. Oh, Hobi banget saya suka ini lari. pantesan. Ini kalau kita boleh diceritain dok, Cetran Club itu apa sih dok? Citran Club itu sebenarnya saya beserta teman-teman saya eh, supaya pada bergerak aja gitu. Jadi pada senang kan kalau ada Hmm. hashtagnya, terus berasa larinya ditemenin sama saya kayak kalau mau ditemenin sama saya. Jadi saya buat Citran Club. Itu sebenarnya kayak fight of idea aja tiba-tiba gitu, buat aja ya gitu. Hmm. Terus oh sebenarnya ada juga sih yang mencetuskan. Ada saya punya coach boxing, dia bilang, Dok kalau suka lari buat aja supaya yang lain juga kalau ngelihat dokter olahraga jadi ada semangatnya gitu. Jadi semangat sebenarnya kan Hmm. kalau olahraga itu kayak menular ya. Kalau kayak sekarang kayak Betul. sepeda lihat aja itu kan menular banget ya. Jadi kayak gitu. Intinya tuh supaya bisa memberikan aura positif ke orang-orang. Jadi kalau apalagi kalau teman berasa oh ada hashtagnya Children Club jadi mereka jadi semangat juga gitu olahraganya gitu berasa saya temenin gitu kalau mau. Oh, bener sih dok. Ini jadi kayak siapa tahu nih teman-teman para penonton nih juga jadi tertarik dan malah jadi ikutan Cetran Club kan seru juga gitu ya dok ya. Ayo, seru banget. Aku seneng banget kalau di tagin apalagi Children Club. Wah, seneng banget. Boleh, Biasa boleh. ini kalau misalnya pada mau ikutan gitu dok, biasa dokter ada jadwal khusus atau biasa random aja gitu dok untuk Kalau larinya. Citran, iya kalau Citran Club sekarang, kalau di daerah lingkungan saya barengan sama teman-teman saya ada di bukan komunitas ya, saya punya teman-teman saya yang suka ikut lari juga di situ ada di daerah dekat rumah saya barengan Kopi Balayar. Tapi kalau basically sih karena lagi sekarang lagi pandemik ya, yang penting mereka bergerak terus mereka hashtag kan kayaknya mereka akan lari bareng, kita lari bareng-bareng gitu. Itu sih sebenarnya nggak usah bareng-bareng, tapi biasanya kita ada Sabtu dan Minggu biasanya. Pokoknya tapi siapapun yang Hmm. ngajakin aku lari, nggak harus children club, siapapun pasti biasanya aku mau banget kok. Mau banget biasanya. Oh. Ayo, ayo, dimanapun gitu. Ayo, oke. Nah, ini teman-teman yang pada nonton nih kalau misalnya pengen lari bareng Dokter Cut nih, bisa langsung, "Oh, Dok, saya mau lari, ikutan ya, Dok, Cetran Iya, Club-nya." Gitu. Kan bisa, lumayan. Kita ayo jadi tetap banget. sehat juga. Bener banget. Nah, Sehat teman-teman bareng-bareng ini ya. kalau betul sehat bareng-bareng dokter sesuai dengan tipsnya dokter nih. Kalau di IG kan kita kalau lihat nih 8 tips dokter untuk para wanita ya dok ya, untuk segala usia. Nah, ini sebenarnya cukup relate dengan topik kita hari ini sih ya dok ya, di mana kita bakal ngomongin soal wanita terutama ya dok. Betul. Nah, salah satu yang sebenarnya eye catching buat saya nih ya dok ya. Ini mungkin kalau teman-teman juga merasa sejalan atau mungkin mau nanya boleh ya nanti di komen. Nanti kita ngobrol bareng ya dok, bareng para penonton. Ini adalah uh, regular check up dan screening dok. Karena biasa kalau tips sehat kan orang normalnya cuma ngomong makan sehat, olahraga gitu kan. Tapi ini tuh check up dan screening gitu dok. Ini emang memang wanita biasa harusnya tuh melakukan check up dan screening itu seberapa sering dan kira-kira apa sih yang perlu kita cek gitu dok? Tergantung juga nih, tergantung dulu kebutuhannya untuk apa. Misalnya check up dan screeningnya pada perempuan-perempuan yang rata-rata ingin memiliki anak atau ingin menikah.
itu pasti kita cek secara lengkap dari mulai dari semuanya, darah lah yang darah lengkap, mau dari gula darah puasa, terus HbA1c, terus kolesterol lengkap ya beserta satu geng kan kolesterol, ada kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, itu udah gula darah, udah kolesterol, dan jangan lupa juga kita periksa sama kewanitaan kita gitu, hormon kita. Biasanya kalau mau punya anak kita ada toksonya atau tidak gitu ya, terus gimana hormonal, mulai dari hormonal insulin, estrogen segala macam kita cek juga sih sebenarnya, supaya kita tahu kita siap atau tidak. Kalau itu kalau kita mau tujuannya ingin memiliki anak. Tapi kalau misalnya cek biasa, bisa cek yang lain aja kayak kolesterol total lengkap, gula darah puasa 2 jam sebelum dan 2 jam setelah makan gula darah, dan kadar kolesterol seperti itu. Jadi memang check up itu sebenarnya kita harus diperlukan ya dok. Jangan sampai apakah supaya jangan kecolongan kita kenapa gitu kali ya dok ya. Betul biar kita tahu. Kalau tadi kita ngobrolin orang yang ingin menikah dan mungkin sedang program untuk memiliki anak gitu ya dok. Kan sekarang ini kadang-kadang kita nggak tahu juga, tapi kadang-kadang ketika kita melakukan program untuk mendapatkan keturunan gitu ya dok, itu kok jadinya susah gitu dok? Iya. Itu biasanya banyak ya, memang kalau tren sekarang itu banyak sekali kalau yang sudah menikah ngerasa pada saat belum menikah nggak kenapa-napa gitu ya, tapi pas lagi sudah menikah susah memiliki anak. Banyak penyebabnya sih sebenarnya. Tapi memang kalau sekarang yang berkembang karena gangguan ketidakstabilan hormon tersebut, ketidakstabilan hormon, ujung-ujungnya kita jatuh pada keadaan karena berat badannya mungkin berlebihan, seperti itu. Biasanya memang kalau orang susah memiliki anak pasti penyebabnya antara dia berat badan tidak berlebihan, jadi ada gangguan hormonal, jadi susah ya secara telurnya susah berkembang gitu, atau berkembangnya tidak sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu. I see. Ini kira-kira dok, berarti kan ini sebenarnya adalah gejala ya dok ya? Betul. Kalau yang kita biasa, mungkin kalau bahasa kedokterannya gitu ya dok ya, itu biasa orang sebutnya dengan PCOS ya dok ya? PCOS. Nah ini kalau kita boleh dijelaskan nih dok, kira-kira gejala yang kemungkinan nih kita bisa mencurigai jangan-jangan kita PCOS gitu, ini gimana dok gitu? Iya, PCOS kan polycystic ovary syndrome ya, itu kan dia kumpulan gejala sebenarnya, kumpulan sindrom yang merupakan kumpulan gejala karena ketidakstabilan hormon. Biasanya memang hormon androgen atau hormon itu, hormon laki-lakinya lebih dominan, sehingga pembentukan sel telurnya tidak sesuai. Kalau kita belum menikah, biasanya kita biasa aja nih pembentukan sel telur kita, kan kita nggak tahu kita udah dibentuk apa belum, tapi kalau sudah mau menikah, sel telurnya bentuknya bermacam-macam atau tidak sesuai dengan sebagian mestinya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menikah kok nggak punya anak, biasanya itu karena sel telurnya tidak sesuai. Dan yang gejala yang mesti kita khawatirkan biasanya haidnya tidak teratur. Haid kita tidak bisa nih ngitung. Biasanya kan perempuan itu bisa menghitung ya, siklusnya 21 hari kah, 35 hari kah, gitu kita bisa menghitung. Ini tidak bisa menghitung, maju mundurnya tidak bisa. Atau siklus menstruasinya dalam 1 bulan itu kurang dari 8 kali gitu. Dalam 1 tahun kurang lebih dari 8 kali. Itu tuh sudah bisa dicurigai kalau ada ketidakstabilan hormon. Terus biasanya banyak juga ditambah sama gejala-gejala seperti karena hormon androgennya meningkat, gejala-gejala seperti pria yang dominan bulunya tuh banyak gitu. Kalau perempuan di tangan banyak, di leher banyak, itu segala macam, dominan bulunya banyak. Terus ngerasa rambutnya rontok atau mengalami kebotakan, padahal memang itu gangguan hormonal tersebut. Terus biasanya memang berat badannya itu sangat berlebih. Biasanya kalau pasien PCOS, biasanya dikonsulkan ke saya, pasti dikonsulkan ke dokter gizi manapun, karena dia harus menurunkan berat badannya. Karena percuma kalau di treatment sama dokter otogen, tapi kalau berat badannya belum ideal kayak gitu. Biasanya dia related banget tuh PCOS dengan obesitas. Jadi salah satu gejalanya kalau kegemukan, haidnya tidak lancar, bolehlah dicurigai ke arah sana dan dicek lebih lanjut ke dokter kandungan. Seperti itu. Tapi berarti hampir semua pasien yang mengalami gejala sindrom PCOS ini tuh mengalami obesitas, betul dok? Nah, kira-kira nih kalau kita mengalami berat badan kayak gitu, biasa rekomendasi dari dokter itu untuk awal-awal, terutama bagi para pemula gitu ya dok ya, itu biasa seperti apa dok? Benar, kalau PCOS biasanya memang untuk obesitas ini relatifnya kurang lebih 50% ya, prevalensi obesitas dan PCOS itu 50%. Rata-rata pasien yang PCOS itu mengalami obesitas itu 50% itu sudah pasti.
biasanya kita turunkan berat badan secara bertahap. Tergantung dulu berat badan itu kan memang kita kalau nurunin berat badan nggak boleh langsung, tidak boleh ekstrim. Jangan menurunkan berat badan yang kita tidak bisa lagi. Jangan melakukan diet yang tidak bisa kita gunakan lagi untuk kedepannya gitu. Jadi benar-benar diet sehat dilakukannya sejak sekarang gitu. Diet sehat dilakukannya sekarang dan nanti gitu. Jadi juga bukan target mau punya anak turun aja berat badan secepat-cepatnya gitu, tidak. Jadi benar-benar kalau PCOS itu makanan yang kita makan mesti sesuai, benar-benar diet sehat yang sesuai. Jadi pertama kita mesti tahu dulu targetnya, berat badannya berapa, indeks massa tubuhnya berapa, kita turunkan secara bertahap. Lalu makanan-makanan yang sumber yang menyebabkan berat badan meningkat itu dihindari semuanya. Lalu lakukan frekuensi makan yang teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Terus yang menghambat si PCOS semakin berkembang, berat badan makin meningkat, kayak makanan yang tinggi lemak seperti minyak-minyakan, gorengan itu sebaiknya dihindari. Terus bahan makanan olahan, buatan itu juga dihindari. Terus kayak minuman kemasan, lebih sering kayak minuman manis, segala macam itu juga dihindari. Semua penyebab makanan yang menyebabkan peningkatan berat badan itu dihindari. Dan juga kita tingkatkan aktivitas fisik, jadi aktivitas fisiknya juga lebih meningkat lagi gitu. Jadinya penurunan berat badan secara sehat dilakukan secara multifaktorial. Jadi tidak hanya satu aja, tapi banyak gitu, seperti itu. Ini tadi cukup menarik sebenarnya dok, mengenai kalau misalnya kita diet, ini kalau kita kan di internet, di Instagram terutama, itu kan banyak diet-diet populer gitu ya dok ya. Kita nggak sebut dietnya seperti apa, cuman biasa kita lebih ke restrict makanan kita. Tapi tadi dokter ada ngomong soal kita harus makan 3 kali sehari dan ada 2 selingan. Itu apa nggak kebanyakan dok? Kan biasa orang mikirnya gitu ya, nggak kebanyakan tuh dok. Nah, itu dia tadi saya bilang. Jadi diet itu yang pertama yang mesti ditekankan, diet itu bukan, diet kan mengatur pola makan. Bukan kalau misalnya ini kita lagi ngobrol sama teman, kenapa nggak makan, lagi diet, salah. Diet itu malah artinya makan. Jadi harus makan. Jadi, tapi makannya lebih teratur dan lebih sehat. Jadi kalau yang tadi dia defisit kalori ya, yang tadi lagi berkembang ya defisit kalori. Jadi bukan semata-mata, jadi memang pasti kalau diet itu kita harus menurunkan jumlah kalori dari kebutuhan kita supaya berat badannya menurun gitu. Tapi kalau semata-mata hanya defisit kalori, kadang suka disalahartikan sama orang. Ada yang defisit kalori, dia hanya makan misalnya, kita makan makanan sehat 1.100 kilokalori dengan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Jadi kan makan utama 3 kali makan utama 2 kali selingan atau 3 kali selingan, bukan harusnya makan yang terus-terusan banyak dengan kalori yang banyak. Yang penting makannya diatur. Dibandingkan dengan orang yang sehari makan hanya 800 kilokalori tapi isinya kayak mie ayam, gorengan, itu kan pasti bisa diturunkan dibandingkan sama orang yang makannya sehat dengan jumlah 1.100 kilokalori. Boleh defisit kalori, tapi kita mesti tahu dulu defisit kalorinya seperti apa, jenis makanannya seperti apa. Jadi jangan asal kita turunin aja secara drastis. Enggak, makannya cuma sekali sehari, tapi makannya kayak gitu, nasi goreng kan kalau udah lapar ada minuman manisnya gitu. Ya udah, habis itu nggak makan lagi, bukan seperti itu. Jadi makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan itu dibagi-bagi biasanya. Karena kalau kita membagi-bagi itu ya makan sedikit tapi sering. Yang pertama, kalau diet kita pasti nggak akan ngerasa atau nggak akan terkena sakit mah. Yang kedua, tidak akan ngerasa kelelahan. Biasanya kalau diet itu rasanya lemes banget, nggak mau bergerak karena makannya sedikit. Yang ketiga, ya, kalau perempuan terutama kalau makanan terlalu direndahkan ada terjadi gangguan mood. Jadi gangguan moodnya itu tidak ada gitu. Terus yang pertama, kita tetap bisa melakukan olahraga, bisa melakukan aktivitas lain dengan pola makan yang seperti itu, akan tetapi tubuh kita tetap bugar gitu. Karena diet itu kurus itu merupakan bonus sih. Yang pertama sehat dulu, jadi udah sehat pasti kurus ikutan gitu. Jadi yang pasti kita itu dulu. Jadi kalau kita makannya teratur, 3 kali makan utama 2 kali selingan, jangan takut berat badannya meningkat. Apalagi kalau selingan buah, makanan tinggi serat, karena itu penting banget. Karena serat berperan penting sekali untuk memperlambat pengosongan lambung. Jadi kita nggak lapar terus. Jadi si lambung tidak akan memberikan sinyal ke otak, lapar nih gitu, pengen makan gitu, tidak seperti itu gitu. Ini tadi ada 2 pernyataan yang menarik banget sih dok menurut saya. Yang itu yang pertama adalah ternyata cewek itu wanita suka mood swing kalau misalnya lagi diet. Itu sebenarnya itu sebenarnya relatable banget sih dok. Jadi itu kita jadi lebih gimana ya? Kalau digangguin sedikit biasa kan kalau kita kenyang gitu kayak normal. Makanya kadang-kadang kan cowok suka bilang, ih kalau cewek kalau lagi menstruasi atau lagi diet itu biasa digangguin dikit kayak langsung kayak gitu kan. Bener-bener marah-marah ya. Betul banget. Iya. Marah-marah itu kayak oke lah gitu. Sama sebenarnya adalah tadi mengenai serat sih dok. Berarti kayak kalau kita boleh nih dok dijelaskan, kan kadang-kadang kita itu
sebagai orang awam kita suka salah mengartikan diet seperti kata dokter tadi, di mana kita itu suka banget yang namanya menghilangkan karbohidrat. Jadi kayak Betul. kita tuh karena kita nggak tahu pentingnya karbohidrat itu apa, protein itu apa, serat itu apa, lemak, vitamin gitu-gitu kita sebenarnya kurang Betul. mengerti dok. Yang penting kita tahu karbohidrat tuh harus kita hindari biar aku kurus, protein aku tambahin aja makan proteinnya gitu karena biar bikin otot nih gitu dok. Mungkin kita bisa dibantu diluruskan nih cara pikirnya dok. Iya, luruskan aja. Soalnya saya suka kasihan kalau si karbohidrat itu dimusuhin ya. Sedangkan banyaknya diet-diet kekinian, udah lama sih diet itu. Jadi yang diet yang tidak makan karbohidrat sama sekali, tapi lemak sama protein ditingkatkan. Itu pasti gangguan mood tadi yang saya bilang. Karena si karbohidrat itu meriliskan hormon namanya serotonin. Jadi lebih bahagia, lebih senang. Makanya kalau ada orang bilang, lagi bete ya kenapa kurang gula, itu benar. Karena si karbohidrat memberikan rasa bahagia, kan rasa senang. Jadi moodnya jadi baik. Yang pertama, karbohidrat itu dari satu harian makan ya, dia tuh jumlah yang kita butuhkan dalam satu hari itu minimal 55% jumlah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama kita. Kalau kita nggak makan karbohidrat, pasti lemas itu pasti. Jadi, tapi karbohidrat kan bisa kita bagi-bagi. Karbohidrat banyak karbohidrat baik yang bisa kita konsumsi. Karbohidrat kompleks kayak nasi merah, kentang, ubi, jagung, singkong semuanya serat kan, itu serat serat yang baik sekali, itu bisa dikonsumsi. Jadi jangan takut makan karbohidrat, tapi kalau karbohidratnya baik. Jadi mesti kita konsumsi. Jadi kalau kita nggak makan karbohidrat, pasti yang ada lemes. Berat badan turun cepat. Tapi ntar ada fase di mana dia akan stuck. Protein juga butuh. Protein kurang lebih 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan, tergantung berat badan idealnya. Jadi 3 kali makan utama kita harus ada tiga kalinya protein, tapi bukan protein yang mendominasi makanan, tidak. Jadi seratnya atau karbohidratnya itu mesti lebih ada dominasinya, terus ada proteinnya. Lemak bisa kita cari, lemak kan banyak. Jadi kadang kalau menyusui lemak juga salah, tapi lemak yang kita temenin itu lemak tidak jenuh atau lemak baik. Lemak baik kan tuh ada di olive oil ya, ada di kacang-kacangan, terus ada di alpukat seperti itu. Jadinya semuanya bisa dimodifikasi. Makan makronutrien penting itu karbohidrat, lemak, protein tetap kita konsumsi, dan mikronutrien penting juga tetap ada setiap kali makan, itu sayuran dan buah-buahan, karena serat itu penting banget, sayuran dan buah-buahan. Nah tadi kalau ngomongin sayuran dan buah-buahan, kebutuhan kita setiap hari itu tuh banyak. Kebutuhan wanita atau pria dewasa Asia ya, dengan berat badan 60 kilo lah kurang lebih, itu kebutuhannya kurang lebih 20-21 gram serat. 20-21 gram serat itu bukan beratnya apel satu gitu berapa gram, tidak. Jadi kurang lebih itu bisa sampai 600-800 gram sayur dan buah setiap hari, itu cukup banyak. Jadi kebutuhan serat kita mesti kita cukupin. Itu baru dari 600 gram sayur atau buah itu baru ada kurang lebih 20 gram serat. Jadi memang komposisinya masih banget naik test kit, jadi 5 kali makan utama. Jadi selingannya itu buah. Jadi tubuh kita pasti lebih sehat karena buah kan, buah dan sayur merupakan sumber antioksidan, dan perut kita kosongnya juga lebih lambat, terus berat badan kita turun pastinya. I see. Jadi sebenarnya pengkonsumsian serat itu dia ada benefit yang cukup besar ya untuk ketika kita usaha melakukan penurunan berat badan. Jadi kayak tetap harus kita konsumsi ya dok, karena Betul. biasa nih jujur kalau saya kan juga kadang-kadang berusaha diet ya dok, walaupun suka gagal ya nih. Ini kayak memang harus konsultasi dan diarahkan oleh dokter nih ya. Iya betul itu betul. itu saya itu prefer makan daging dok, karena pas itu kan saya baca mengenai diet yang makan protein aja ditinggikan, itu kayak mempercepat penurunan berat badan malah kayak gitu. Tapi jujur nggak ngaruh sih dok di saya, nggak ngaruh. Jadi malah saya udah coba beberapa diet yang cukup populer dulu sih ya dok, yang kalau makan itu nggak digoreng sama nggak pakai garam dok dalam 13 hari. Itu kalau saya lihat komen-komen orang tuh bisa turun, aku turun 8 kilo gitu-gitu loh dok. Kan tertarik ya kita ya. Saya coba, nggak ngaruh dok. Sekilo pun nggak turun dok. Padahal udah 13 hari dijalankan, tapi 1 kilo pun saya nggak turun. Jadi kayak saya agak sedikit bingung sih dok. Kayak diet setiap orang itu apakah berbeda? Kok aku dengar dietnya ini nih di orang ini berhasil nih di dia. Kok tapi di aku nggak berhasil gitu dok. Apakah kita harusnya memang melakukan apa nih dok gitu? Diet itu memang personalize ya, masing-masing orang beda-beda. Beda yang pasti beda, berat badannya beda, tinggi badannya beda, usianya beda, aktivitas fisiknya pasti itu berbeda. Terus sensitivitas orang sendiri terhadap makanan itu juga berbeda.
Jadinya kalau misalnya biasanya saya menggali diet itu berdasarkan analisis asupan sebelumnya atau riwayat diet-diet sebelumnya. Kalau belum pernah diet itu mudah kita lakukan, tinggal dibenerin cara pola makannya sehat kayak gimana. Tadi yang saya bilang diet itu bukan menunda lapar atau nggak makan gitu, karena itu tidak akan bertahan lama. Atau makan tanpa rasa sekalipun tidak, karena memang kalau diet itu mesti kita nikmati. Jadi pola hidupnya jadi lebih sehat. Jadi pada saat sudah tidak menurunkan, tidak punya target menurunkan berat badan lagi, berat badannya nggak akan naik gitu. Jadinya hidupnya juga lebih sehat. Jadi ada tuh perjuangan untuk menurunkan berat badan, pola hidupnya tetap nyambung gitu. Jadi walaupun nggak konsum, aku tetap nyambung sama saya, tetap nyambung dengan pola hidup saat itu. Yang pertama mesti kita lakukan, pasti kita mesti tahu dulu kalau diet itu makanannya mesti lengkap. Jadi nggak bisa salah satu yang ditonjolin doang, kat proteinnya doang atau sayurnya doang, itu tidak bisa. Atau yang mesti ada tanpa rasa sekalipun tidak bisa, pasti tidak bisa dinikmati. 1 bulan udah nggak mau diet lagi karena makannya nggak enak. Dan jangan sampai kalau kita sedang diet atau melakukan penurunan pola makan, jadi pada saat makan itu ngerasa tersiksa karena makannya cuma kayak begini doang, tidak. Jadi kita mesti benar-benar menikmati, oh ini enak makanannya, jadi yang kita nikmati, terus berat badan kita juga turun gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang masing-masing orang berbeda-beda berdasarkan aktivitas sendiri seperti itu. I see. Ini dokter, kita mendapatkan pertanyaan dari Kak Sulastri. Dok, berat badan Kak Sulastri ini 118 kilo. Lagi diet, terus udah turun 8 kilo dalam 2 bulan. Tapi dia nggak pernah olahraga. Apakah olahraga itu wajib, dok? Jadi benar, diet itu kalau tanpa olahraga bagaikan sayur tanpa garam. Nggak ada rasanya, asin. Ya, nggak ada asin-asinnya gitu, nggak enak kan. Jadi benar, supaya berat badannya turun secara stabil, lakukan pola makan, penurunan berat badan atau perubahan pola hidup dengan mengkombinasikan makanan sama olahraga. Olahraga nggak usah yang heboh-heboh. Olahraga mesti bisa dimulai dari jalan aja dulu atau sepeda dulu dengan intensitas yang minimal sedang gitu. Tapi dilakukannya dengan frekuensi yang sering, seminggu bisa 3 sampai 5 kali dan durasi yang tidak begitu lama gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan olahraga lalu nggak kepengen makan lagi gitu. Kayak melakukan olahraga lalu jadi nggak kepengen olahraga lagi karena olahraganya terlalu lama gitu kan. Gitu. Jadi olahraganya secara itu aja, olahraga yang ringan dulu. Gitu. Nah, penurunan berat badannya akan lebih banyak biasa. I see. Berarti kita selain melakukan, kalau dari tips Dokter Cut, eat balance diet ya dok, olahraga juga harus dilakukan. Betul. Ini olahraga, kalau misalnya kayak kita, tipe kan orang-orang kalau olahraga itu kan ada yang kuat kardio nih dok, ada yang kuat angkat beban gitu. Ini yang biasa kita ngikutin badan kita kuatnya di mana, atau ada pola olahraga yang dianjurkan gitu dok? Sebenarnya kalau untuk menurunkan target kita lihat dulu misalnya berat badannya seperti Mbak Sulastri atau siapapun yang kita masih punya target berat badan agak lebih banyak. Memang olahraga yang didominasikan dalam 1 minggu ya, misalnya 1 minggu itu memang olahraganya kardio aerobik, yang kita ngambil oksigen lebih banyak dengan intensitas yang tidak begitu tinggi. Terus saya bilang kayak jalan, atau kalau mau senam ya zumba, tapi bukan zumba yang dengan high intensity, yang santai aja. Terus kalau mau sepedahan boleh, tapi tidak terlalu jauh. Jadi nggak usah yang itu tidak terlalu jauh. Jadi yang penting dilakukan terus menerus. Tapi kalau memang sudah terbiasa olahraga dengan high intensity atau dengan angkat beban segala macam, atau yoga atau bahkan pilates sekalipun bisa dilakukan, tapi dengan proporsi yang lebih sedikit dalam 1 minggu itu. Jadi misalnya 3 kali kita melakukan kardio, 1 sampai 2 kalinya pilates. Karena saya tahu kalau misalnya kita sudah memiliki olahraga tertentu gitu ya, olahraga yang kita sukai tertentu, kalau dihilangkan pasti akan menurunkan rasa semangat kita pada saat kita melakukan olahraga. Boleh, tapi tidak terlalu sering. Jadi memang yang didominasikan adalah olahraga aerobik atau olahraga yang membakar lemak atau mengeluarkan oksigen lebih banyak untuk menurunkan berat badan supaya lebih banyak gitu turunnya gitu. Kayak gitu. I see dokter. Kalau nih dok, kasusnya kebalik dari Kak Sulastri tadi, di mana aku prefer olahraga aja, tapi aku nggak diet, gitu dong. Apakah itu kita bisa bilang, boleh kamu tingkatkan olahraganya aja lagi, atau harus diberikan jalan keluar apa tuh dok? Gitu.
Itu saya balik lagi, kalau kayak gitu di olahraga aja nggak usah diet, kayak makan sayur tapi nggak ada makan sayur tapi nggak ada sayurnya, isinya air sama garam aja. Nggak lengkap. Kita menurunkan berat badan tanpa mengatur pola makan pasti tidak berhasil. Saya garis bawahi secara besar pasti tidak berhasil. Jadi memang kita benar-benar harus mengubah pola makan menjadi lebih sehat itu supaya berhasil. Karena kan sebenarnya tadi saya bilang kurus itu bonus, yang penting sehatnya dulu. Kalau sekarang kan kita memang lagi, sekarang tren kesininya semakin banyak sekali orang yang ingin pola hidupnya menjadi lebih sehat. Karena pandemi sudah cukup lama ya. Jadi tren orang yang tadinya sudah denial karena kondisi kita sekarang jadi lebih semangat lagi. Jadi kita utamakanlah kesehatan, karena kesehatan itu paling penting gitu sebenarnya. Gitu. I see. Tadi juga sebenarnya sangat menarik bahwa diet itu sangat personalized. Jadi Betul, betul. Yang dianjurkan ini sebenarnya adalah kita itu uh, melakukan konsultasi dulu ya dok sebenarnya sebelum Iya. melakukan diet, karena sebenarnya kita sebagai orang awam kita nggak tahu nih diet yang cocok buat kita apa. Tapi kayak kadang-kadang kan ya baca aja lah dari internet, coba ini coba itu, malah jadinya lama-lama itu kita bohwat sendiri dok, karena kayak oh aku udah coba diet 1, diet 2, diet 3, tapi nggak ada yang cocok gitu ya. Jadi kayak kalau kita melakukan konsultasi nih dok, mungkin untuk menyadarkan para penonton nih, apa namanya, benefitnya apa sih kalau misalnya kita itu uh, berkonsultasi dulu begitu sebelum melakukan diet. Iya. Jadi kalau benar kan diet itu memang kita mesti melakukan secara sehat ya. Jadi kalau kita konsultasi dulu pasti akan ada kebutuhan kalori yang strict gitu. Jadi segini kebutuhannya dan begini cara makannya gitu. Jadi biasanya kalau konsultasi langsung dia akan tahu dan akan lebih sadar, oh iya makannya ternyata salah gitu. Jadi saya perbaiki yang salahnya. Lalu pola hidupnya tidak bergeser terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kita melakukan diet yang googling lah atau lihat siapa gitu ya, itu terlalu melenceng dari pola hidup kita setiap hari. Jadi kita jangan melakukan diet yang benar-benar berubah 180 derajat. Yang pertama itu tidak akan bertahan lama, dan yang kedua tidak akan berhasil dietnya. Jadi hanya sementara aja. Jadi hanya untuk saat itu aja turun ya turun, tapi tidak begitu lama, tidak begitu banyak gitu. Jadi yang pertama kita mesti tahu dulu kebutuhan dia seperti apa, aktivitas setiap hari seperti apa. Diet yang bisa digunakan untuk semua orang, untuk orang Asia namanya Mediterranean diet atau well balanced diet. Jadi dietnya seimbang, lengkap, ada makronutrien, ada mikronutrien, dengan frekuensi yang teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Lalu dalam 1 kali makan itu lengkap, ada nasi, lauk pauk, ada karbohidrat, lauk pauk dengan cara penyajian atau pemasakan yang sesuai, terus ada sayur dan buah-buahan pasti. Lalu jangan lupa snacking sayur dan buah setiap kali juga seperti itu. Lalu nanti di jam 12, di jam, kan orang banyak yang takut juga nih makan malam, jam 12 makan nanti nggak mau makan malam makan aja, gak ada. Kalau makan malam sesuai dengan makronutrien yang sesuai, tidak akan menyebabkan berat badan kita meningkat. Malah ada beberapa orang yang jika kita tidak makan, malah berat badannya tidak akan turun. Banyak orang yang udah nggak makan, udah ngerasa kelaparan, tapi berat badannya nggak turun. Karena tubuh itu untuk menurunkan berat badan bukan semata-mata defisit kalori yang rendah sekali, tapi kita mesti tahu juga komponennya seperti apa gitu, makanan yang kita makan seperti apa gitu. Jadi mesti benar-benar whole package gitu, lengkap gitu. Pasti yang kita bisa pakai namanya Mediterranean well balanced diet. Dietnya seimbang gitu, seimbang dan sehat gitu, seperti itu. Ini yang makan malam ini menarik dok, karena biasa orang ini kan selalu bilangnya yang ngetrennya itu jangan makan di atas jam 6. Kalau kamu makan di atas jam 6, mendingan udah nggak usah makan aja sekalian gitu. Apakah itu bener dok? Kita emang nggak boleh misalnya kayak karena misalnya macet di jalan, aku jadi bisa makan setengah 7 atau jam 7 atau setengah 8. Apakah itu sebenarnya akan mengganggu pola diet kita dok? uh, Sebenarnya ya, mau kita misalnya ini makan salad atau salad salad ada ayamnya gitu, atau makan nasi lauk pauk jam 6 sama jam 7 kalorinya sama jumlahnya. Bedanya mungkin aktivitas fisiknya. Jadi kalau kita makan terlalu malam, misalnya makannya jam 9 malam, aktivitas fisik kita memang lebih rendah. Yang pertama sih dia tidak, kalau kita makannya bagus, sesuai gitu ya, rendah serat, tanpa dengan rendah minyak, dengan komposisi yang bagus, itu dia tidak akan meningkatkan berat badan, tapi memang perasaan tidak nyaman karena belum apa-apa udah mau tidur kan jam 10 kita udah mau tidur kan, itu perasaan tidak nyaman seperti itu. Akan tetapi kalau kita makan jam 8 atau jam 9 malam, tapi yang dimakan martabak atau yang dimakan nasi goreng, ya pasti berat badan pasti meningkat. Jadi jangan salahkan martabak atau nasi gorengnya, jangan salahkan waktu jam makannya, tapi yang mesti dikoreksi apa yang kita makan, bukan ya, pukul makan. Tapi kan jam makannya banyak, malah jam 9 malam malah kita bisa makan buah gitu ya.
Jadi lebih sehat, serat lebih banyak yang kita konsumsi. Karena serat penting banget ya untuk penurunan berat badan. Jadi kalau sebenarnya malam itu kita mengkonsumsi yang kayak buah atau kita bisa bilang serat gitu ya dok, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya dok. Walaupun Nggak kita minumnya masalah, misalnya jam 9 gitu. nggak masalah. Bahkan malah ada orang yang merasa ngerasa kan biasanya kita selesai makan jam 7 atau jam 8. Tapi ada orang yang ngerasa saya biasanya masih suka nyemil tuh malam itu masalah utama. Jadi itu dia kelebihannya kalau kita bilang begitu dia bisa mencurahkan gimana aktivitas dia, gimana kebiasaan makan dia. Jadi kita bisa cari, oh iya boleh nanti makannya diganti jam 9 malam jadi seperti ini. Kan ada orang yang jam-jam tertentu itu lapar karena memang aktivitas dia malam lebih banyak karena mungkin masih mengerjakan sesuatu sampai jam 11 atau jam 10 malam. Terus resiko untuk snackingnya lebih banyak. Nah itu dia bisa diganti makannya. Jadi boleh makan serat jam 9, jam 10. Kebangun tengah malam juga makan buah boleh. Well, nanti kita kan juga sebentar lagi umat muslim makan puasa kan akan makan tengah malam. Tidak ada masalah. Setelah sebelum subuh makannya tidak ada masalah kalau yang kita makan bagus sesuai gitu, sehat gitu. Jadi ini sebenarnya ini adalah salah satu benefit kalau kita melakukan konsultasi sebenarnya pada dokter. Kita kan Betul. kita bisa kalau kita ada keraguan atau kita ada kebingungan itu kita bisa ada tempat yang kita curahkan untuk kita bertanya ya dok ya. Karena Betul. kalau kita ngikutin diet yang umum, maksudnya diet yang uh, nggak ada yang guidance-nya gitu, yang nuntun kita nih dietnya harus gini itu sebenarnya agak sedikit susah dan kita kemungkinan untuk melencengnya itu sangat tinggi sebenarnya dok ya. Uh, Betul sekali. saya betul. Maaf dokter. Dan sebenarnya ada yang menarik lagi juga adalah dok, dari tipsnya dokter adalah get enough sleep. Kalau nih dok, kadang-kadang kita kalau anak muda terutama yang misalnya masih kuliah gitu ya dok, yang dimana mereka suka sistem kebus malam tuh dok. dia dia get enough sleep-nya pas paginya dok. Jadi setelah selesai ngerjain tugas jam 3, jam 4, paginya dia tidur 8 jam gitu dok. Itu get enough sleep-nya tetap begitukah? Maksudnya yang penting kita tidur 8 jam sehari atau waktu tidurnya dok yang malah harus kita tekankan? Oh iya, waktu tidur. Jadi kan memang waktu tidur kita itu rata-rata orang 6 jam. Jadi benar-benar di malam hari jam 10 sampai kurang lebih jam 5 atau jam 4 pagi. Karena biasanya pada tidur, pada masa misalnya kita udah melakukan pola diet yang sehat nih dari pagi sampai malam ya. Terus kita tidur jam 10. Nah, nanti ada satu hormon yang keluar, namanya hormon melatonin keluar. Dan itu dia membantu semua metabolisme tubuh kita. Metabolisme yang kita makan tadi, karbohidrat, lemak, protein, itu semuanya dibantu. Nah, kalau misalnya kita tidak tidur atau mengerjakan sesuatu, walaupun nggak makan apapun, biasanya memang penurunan berat badan itu akan lebih lambat. Karena tadi saya bilang, diet itu bukan semata-mata mengurangi diet sahur, tapi kita memperbaiki metabolisme tubuh kita seperti apa, seperti itu. Jadinya biasanya yang tidurnya tidak cukup atau tidurnya malah dipindahin di waktu-waktu kita berat badannya turun tidak stabil gitu, seperti itu sih. Jadi dok kalau misalnya uh, kita udah diet nih dok, terus juga udah olahraga, tapi kita tidurnya kebalik gitu dok, itu berarti mengganggu usaha kita juga sebenarnya, Iya betul. atau Ya, bagaimana dok? ya biasanya yang kalau sudah makan benar tapi tidurnya tidak sesuai, biasanya penurunan berat badan tidak sesuai target atau malah lebih lambat seperti itu. Memang karena tadi saya bilang hormon melatonin yang keluar itu dia akan membantu metabolisme semua makronutrien yang kita butuhkan, dan itu dia rilisnya atau rilis perlahannya pada saat kita tidur, kita di sleep tuh kurang lebih jam 11 sampai jam 1 itu dia mulai rilis tuh, dia membantu semua yang kita makan, semua yang itu tuh membantu seperti itu sih. Jadinya memang kalau misalnya makannya tidak sesuai, kalau tidur tidak sesuai, walaupun kita udah makan sehat dan kita nggak snacking apapun, malam-malam turunnya akan lebih lambat gitu. Bukannya tidak turun tapi akan lebih lambat, menghambat penurunan berat badan gitu. I see. Jadi kayak sebenarnya ada pengaruh tidur, pola tidur benar ya dok ya, untuk membantu kita menurunkan berat badan ini. Nah, kalau kita nih dok, berat badannya udah turun, terus kadang-kadang maintain-nya itu kan suka susah ya dok ya. Kayak biasa orang itu kalau berat badan udah turun, udah seneng nih, terus abis itu berat badannya naik lagi gitu. Nah, itu biasa apa yang bisa kita lakukan gitu dok? Nah, kalau misalnya sampai naik lagi, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, diet yang dilakukan tidak sesuai.
tadi saya bilang diet itu atau penurunan pola makan itu, penurunan berat badan dengan pola makan yang sehat itu bukan semata-mata hanya sesaat, kita jadikan lifestyle. Jadi kalau misalnya sudah turun tapi bisa naik lagi, itu pasti pola dietnya tidak sesuai, antara terlalu instan yang cepat sekali ngikutin kekinian, lalu tiba-tiba kan kalau misalnya kita diet yang terlalu tidak sesuai dengan, pokoknya terlalu ditekan banget dengan yang gaya kekinian, nanti setelah udah nggak diet itu kayak kayak kita kayak buka puasa gitu, apapun akan dimakan, itu biasanya berat badan naik karena seperti itu. Jadi kita lakukan, pertama kita lakukan dulu diet yang sesuai. Jadi pada saat sudah tidak diet tidak akan kembali lagi. Jadi tapi jika kita melakukan diet yang sesuai, akan tetapi sudah kembali lagi dan kita melakukan diet yang sesuai tapi takut berat badannya naik lagi, tapi dietnya udah bener nih, cara mempertahankannya gitu. Apa kan biasanya tuh pertanyaan sampainya nanti kalau udah sampai, kalau udah kayak gini berat badannya naik lagi atau tidak. Terus kalau nggak boleh makan apa-apa gitu kan biasanya kayak gitu, jadi kita tetap nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan tepung-tepungan gitu kan biasanya kalau diet kayak gitu. Sebenarnya boleh tapi ada porsinya, jadi itu baru kita bisa menghitung atau defisit kalori benar-benar defisit. Misalnya kita makannya agak berlebihan saat ini, bisa exercise-nya atau aktivitas fisiknya bisa ditingkatkan, atau yang pasti yang harus masih kecantol atau masih dijadikan gaya hidup pada saat sudah tidak diet adalah konsumsi serat atau konsumsi buah itu. Jadi kita tetap mengkonsumsi buah karena udah lakukan diet cukup lama, jadi pola makan pola sehat itu tetap ikut. Jadi pada saat snacking sampai kita tetap konsumsi buah. Jadi salah satu untuk menahan supaya berat badan kita tidak meningkat adalah dengan konsumsi serat yang cukup gitu. Jadi buah pada jam selingan jangan sampai lupa untuk dimakan, seperti itu sih. Berarti kita untuk misalnya udah diet dan melakukan pola hidup sehat yang misalnya sudah dibantu diatur dan dijaga oleh dokter selama kita diet itu biasa akan mengikuti. Jadi in a way setidaknya 50% kita udah termaintain lah ya dok ya, untuk diet yang sudah kita lakukan. Dan itu memang tetap harus kita jalankan. Dan kalau misalnya itu kita takut, kita bisa meningkatkan konsumsi serat dan juga ini ya dok, apa namanya, olahraga mungkin ya, apa namanya, meningkatkan maintain aktivitas. Makanya untuk olahraga, dietnya tuh benar-benar yang sehat. Jadi pola hidupnya bakal dipakai. Jadi sisaan kita, biasanya jalan atau biasanya kita sepedahan tetap digunakan walaupun sedang tidak diet gitu, benar-benar tetap kita lakukan. Jadi pola hidup tetap dijaga gitu. Kalau dietnya tidak terlalu mengikuti kekinian atau tidak terlalu itu, jadi kita tetap bisa mempertahankan itu semua gitu. I see. Ini mungkin kita ada pertanyaan juga sih dok. Kalau tadi kan biasa kalau orang yang memiliki kelebihan berat badan dan obesitas itu kan cara dietnya berbeda ya dok ya. Kalau misalnya nih kita cuman kelebihan berat badan dok, kan itu apakah memiliki cara diet yang berbeda nih dengan orang obesitas, itu bedanya seperti apa dok? Kelebihan berat badan bukannya obesitas, sama aja, tergantung. Kan kita menghitung obesitas itu dari indeks massa tubuh ya. Kan indeks massa tubuh dibilang obesitas kalau Asia itu lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Cara menghitungnya berat badan per tinggi badan kuadrat. Hasilnya itu kalau lebih dari 25 termasuk obesitas. Lebih dari obesitas 1, kalau lebih dari 30 obesitas 2. Tapi kalau yang kelebihan di overweight, kalau yang maksudnya overweight itu dari indeks 23 sampai 25, itu kita bisa, jadi mungkin tidak terlalu strict, tapi benar-benar pola makannya memang pola makan sehat. Misalnya dia indeks massa tubuhnya 23,5 gitu ya. Jadi overweight bukan obesitas. Jadinya tetap pola makannya tetap kita jaga, kita perbaiki di mana letak kesalahan pola makannya, lalu kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu. Jadinya bisa kayak makan buah tadi yang saya bilang, atau kita ganti makannya, jangan terlalu banyak makan cemilan gorengan yang banyak minyak-minyaknya, seperti itu. Jadi benar, kalau obesitas dan overweight sebenarnya treatmentnya sama, akan tetapi memang defisit kalorinya atau target kita berbeda, seperti itu. Ini tadi kan dokter membahas kita ada yang puasa nih dok. Ini kalau kita puasa, apakah kita dengan puasa saja itu sudah termasuk diet, atau kita tetap pola makannya ada yang tetap harus kita atur dok selama kita puasa ini? Iya betul. Jadi pada saat puasa kan kadang orang ada yang merasa takut berat badannya malah tidak meningkat, berat badannya malah meningkat, karena biasanya kan puasa kalau kita mulai jam 4 atau jam 5 tuh udah kebayang makanan yang tinggi lemak, kayak
biasanya orang kalau buka puasa nggak pakai gorengan tuh kayak bukan puasa gitu. Jadi memang banyak yang merasa takut seperti itu. Tapi kita tekankan dulu yang pertama kalau puasa itu memang kalau makanan tetap harus dijaga. Jadi jangan sampai karena nggak pengen diet, nggak sahur, sahurnya cuma minum air putih doang, nggak makan sama sekali. Tadi pada saat buka kita balas dendam, jangan seperti itu. Jadi pada saat sahur kita makannya tetap makan utama yang lengkap, terus ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, tapi yang baik semua dengan porsi yang tidak begitu, dengan porsi yang cukup mungkin persentasenya sama seperti sarapan. Dan jangan lupa sebelum imsak kita bisa makan buah dulu gitu. Jadi benar-benar terjaga tuh. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas satu hari nggak akan ngerasa lemes dan nggak akan terbayang macam-macam pada saat menjelang buka puasa gitu. Nah pada saat buka puasa hindarilah makan tinggi lemak, makan tinggi minyak seperti makan tinggi lemak dan minyak seperti gorengan atau kayak minum-minuman manis. Biasanya kan banyak banget tuh yang sudah sedia biasanya kalau mau puasa untuk itu jangan terlalu berlebihan gitu ya. Terus makannya dengan makan yang hangat dan makan yang lunak dulu, misalnya makan rebus-rebusan dulu atau mau makan kurma pada saat buka puasa boleh. Biarkan saluran cerna kita mengolah makan sedikit-sedikit dulu, nanti setelah sholat maghrib gitu ya setengah jam kemudian baru makan makanan utama. Biasanya kalau kita makan secara perlahan pada saat makan utama porsi kita tidak terlalu banyak dan kita tidak terlalu kalap atau berlebihan pada saat buka puasa seperti itu. I see, dokter. Ini dok, kita menyinggung lagi 8 tips dari dokter bagi para wanita nih yang pada join nih. Ini adalah vitamin for women health. Nah, apakah vitamin yang wanita minum dan pria minum itu kebutuhannya berbeda, dok? Berdasarkan AKG, kebutuhan vitamin itu berdasarkan usia sama jenis kelamin. Jadi memang masing-masing berbeda-beda, akan tetapi kebutuhan berdasarkan usia perempuan dan laki-laki biasanya tidak berbeda jauh. Sebenarnya kalau kita sudah makan makanan, yang tadi saya bilang kurang lebih 600 sampai 800 gram sayur dan buah setiap hari, kebutuhan mikronutriennya sudah tercukupi sebenarnya. Akan tetapi mikronutrien itu kan seperti amunisi ya, barrier ya. Biasanya kalau kita lagi kondisi seperti sekarang ini atau kita takut sakit, memang kita mau lapisi lagi dengan suplementasi. Jadi memang tapi dosis suplementasi kalau kita tidak kenapa-napa dosisnya jangan terlalu tinggi karena percuma karena dia diserap di tubuh juga tidak begitu banyak. Lebih bagus yang diserap di tubuh itu merupakan sayur dan buah dalam bentuk langsung seperti itu, dan makan asli bentuk langsung seperti itu. Kebutuhannya berbeda-beda tapi tidak begitu jauh kok. I see. Ini kalau misalnya nih dok, kadang-kadang kan orang takut ya minum vitamin dok. Kalau kebanyakan ntar takutnya malah merusak ginjal lah, gini lah, gitu lah gitu. Apakah itu benar dok? Maksudnya ketakutan-ketakutan kita itu? Kadang saya juga kasihan ya kalau semua obat dan vitamin dibilang nanti ke ginjal kenapa-napa gitu. Tergantung sih si ginjal itu memang dia kan mengeluarkan toksin-toksin tubuh. Dia memang saringan terakhir. Biasanya kalau vitamin yang berlebihan dia tidak akan kenapa-napa ke ginjal, dia akan keluar bersama urin, jadi jangan khawatir. Jadi jangan takut minum vitamin berlebihan nanti ginjalnya akan rusak juga. Ginjal rusak biasanya banyak faktor resiko atau faktor penyebab yang lebih besar di belakangnya. Contohnya tekanan darah tinggi, hipertensi gitu, atau ada gangguan penyakit sebelumnya, diabetes yang tidak terkontrol gitu. Jadi jangan takut kalau ginjal mengkonsumsi udah makan vitamin banyak terus makan buah juga gitu, takut gitu nanti ginjalnya kenapa-napa. Enggak, jangan khawatir. Jadi ya kalau misalnya makan vitamin berlebihan, ya percuma terbuang melalui urin, bukan merusak ginjal, tidak percuma aja. Jadi kalau mau benar-benar yang bisa di tubuh, vitamin yang kita konsumsi bermanfaat, ya konsumsilah bahan makanan sumber utama. Vitamin dari lain, vitamin yang suplementasi itu dalam dosis yang minimal aja. Jadi maksimal tuh kerjanya berdua gitu. Nggak merusak ginjal, tidak bermasalah gitu. I see. Ini dokter, kita ada mendapatkan pertanyaan dari Kak Nirmala. Izin bertanya dokter, maksimal kalori yang boleh dikurangi dari kebutuhan tubuh ketika kita diet dok? Oh iya, ketika diet ya. Jadi kita mesti tahu dulu, tadi saya bilang kan berdasarkan tinggi badan, berat badan, sama usia. Itu kan beda-beda sama aktivitas fisik. Biasanya dikalikan, kebutuhan kita dikalikan sama aktivitas fisik setiap hari. Kita rajin olahraga atau tidak, atau kita kerja atau tidak setiap hari gitu. Jadi itu kan memang dikalikan, Dr. Andrew, jadi dikalikan sama kebutuhan aktivitas kita setiap hari. Jadi memang, jadi kalau mau diturunkan berat badan secara bertahap, kita tahu dulu nih kebutuhan utamanya berapa, misalnya 1.500 kilokalori misalnya. Terus turunin lagi menjadi bisa kita turun perlahan 200 sampai 300 kilokalori terlebih dahulu.
akan tetapi tidak yang ya udah makan 1.100 kilokalori tapi dalam satu kali makan, tidak. Tetap di split bagi macam-macam, dibagi 5 kali makan, 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Terus berat badannya tetap terjaga dan perutnya tidak merasa kelaparan gitu. Seperti itu, bertahap aja. Kalau bertahap boleh tapi jangan drastis. Kurangi dulu 200 sampai 300 kilokalori. Tapi tetap sisa yang kita makan 1.200 kilokalori, makannya makan yang bagus, yang sesuai gitu. Rendah lemak, tinggi serat, ada protein, ada karbohidratnya. Kalau gini dok, kita lagi diet. Ini pertanyaan dari saya sih ya dok. Kalau kita lagi diet, tapi kepengen minum kayak kopi kekinian atau kayak saya pengen minum boba gitu dok. Itu kan high in kalori dan gula gitu. Itu boleh gak sih dok? Nggak boleh. Jadi kalau diet yang pertama, kalau datang ke saya diet no reward gitu. Jadi kalau mau melakukan, oh saya mau lebih sehat, no reward gitu. Jadi kalau reward nanti yang ada kita dietnya semangat karena di ujung, di ending kita akan makan sesuatu yang kita sukai gitu. Sesuatu yang tinggi lemak yang kita sukai. Nanti boleh kalau sudah mencapai target boleh, tapi tidak banyak pasti porsinya. Jadi lakukan perubahan pola makan atau pola hidup sehat gitu ya, dengan perubahan makan dan perubahan aktivitas fisik, tapi yang benar-benar kita sukai gitu. Jadi pada saat kita makan, makanya tadi saya bilang cari makanan yang kita sukai. Jadi nggak ada reward, oh nanti mau makan ini gitu. Enggak, kita ganti aja makanan yang kita sukai yang enak. Dan jangan kebayang si boba segala macam itu dulu gitu. Seperti itu. Kalau nggak nanti nggak berhasil gitu. Kalau ada rewardnya. Bener sih dok. Ini ada komen dari dokter Andrew ya. Dia berat badannya udah bagus, dia udah ideal. Udah mantap. Oh dia. Enggak, dia kurus. Tapi tetap mempromosikan Cut Run Club. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan lari bareng dokter Cut bisa loh. Cut Run Club ya. Nanti aku temenin lari. Lari short run tapi 5 kilo aja. Ya saya 1 kilo aja udah capek dok. Oke. Ini ada pertanyaan sih dok dari Kak Yulianti. Dokter, bagaimana cara menjaga konsistensi saat menjalani diet? Kadang banyak godaan datang dari keluarga sendiri. Mohon tipsnya dok. Yang pertama, diet itu yang paling utama, paling dasar adalah niat. Jadi kalau ada niat, siapa yang ngegoda pasti diam aja. Ada yang goda, kita makan aja buah. Enggak, lagi mau lebih sehat gitu. Jangan bilang lagi diet, nanti malah digodain. Bilang lagi mau lebih sehat gitu. Jadi makannya makan buah. Orang lagi makan martabak tipis kering, kita makannya buah. Orang lagi makan brownies, kita makannya buah gitu. Makannya jadi orang lagi makan, kita makan, tapi makannya lebih sehat gitu. Jadi orang nggak akan godain, bilangnya lagi lebih sehat aja gitu. Terus yang pertama, jadi lalu yang kedua jangan menunda lapar. Benar, kalau diet menunda lapar atau benar-benar cuma makannya nanti aja jam 10 atau jam 11 pasti gagal. Frekuensi makanlah yang teratur. Kalau kita makan malas, kalau kita makan yang sering, kita lebih kenyang, berat badan turun lebih banyak gitu. Jadi frekuensi makannya yang teratur. Terus kita mesti tahu juga aktivitas kita setiap hari seperti apa. Jangan melakukan diet yang tidak bisa kita jadikan gaya hidup. Jadi kalau kita aktivitas fisik ya, aktivitas kita benar-benar mobile kemana-mana masih kerja, tapi kita melakukan dietnya ekstrim, pasti tidak akan bertahan lama. Jadi lakukan diet yang sesuai aja, yang sesuai sama kebutuhan kita, dan yang bisa kita pakai lagi kalau sudah tidak diet lagi. Dan nikmatin. Jadi jangan tergiurnya nikmat. Kalau kita niat pasti kita nikmat kok melakukan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat. I see dokter. Ini pasti dokter sering dapat pertanyaan ini dok. Biasa kalau diet dok, kita harus memakan waktu berapa lama sih untuk mendapatkan badan yang ideal? Bisa nggak aku dalam waktu 1 bulan aja gitu dok? Kan biasa orang-orang suka gitu dok. Pengennya instan ya, makanya ngikut-ngikutin siapa gitu ya. Jadi yang pertama tadi saya bilangin, tergantung targetnya. Kalau hanya kelebihan berat badan 4-8 kg atau sampai 10 kg, ya 1-2 bulan bisa tercapai. Akan tetapi kalau kita targetnya banyak, turun kurang lebih 30 atau 25-30 atau lebih bahkan dari itu, yang pertama kita mesti lakukannya dengan niat dan senang hati. Jadi secara perlahan, kalau diet yang terlalu ekstrim, turun 20 kilo per bulan itu pasti salah dietnya. Karena kalau diet yang terlalu benar-benar ekstrim dan rendah sekali, gangguan metabolisme tubuh kita menjadi lebih dari yang kita nggak diet. Jadi nanti pada saat kita tidak diet, pada saat kita lagi melakukan diet banyak sekali impact ke tubuh kita. Contohnya rambutnya rontok atau kulitnya breakdown atau kulitnya jadi lebih rusak gitu. Jadi memang lakukan diet yang bisa kita yang benar-benar sehat gitu. Jadi
pada saat target kita panjang, jangan berharap turun akan lebih cepat. Karena kan kita tujuannya sehat. Jadi kita lakukan pola makan aja yang lebih cepat. Tergantung Biasa targetnya dok, tadi saya bilang. berarti kalau gitu nih, biasa secara normal dan maksudnya yang bagusnya nih dok, dalam 1 bulan itu kita dalam melakukan diet dan melakukan perbaikan pola hidup gitu, kita turunnya itu maksimal berapa kilo? Maksimal ya dok ya, bukan minimal. Maksimal bisa sampai 10 kilogram per bulan. Tapi pasti saya maintain per 1 minggu. Saya tahu dulu ini pola makannya sesuai apa enggak. Kalau turun 10 kilo dengan cara sendiri gitu ya, itu pasti nggak sesuai karena nanti tidak akan bertahan lama. Bulan kedua pasti berantakan diet. Jadinya jadi satu minggu itu 1 sampai 2 kilogram sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang sangat sensitif sekali. Jadi pada awal-awal diet itu bisa turun lebih banyak gitu karena tadinya tidak diet itu terus pola makannya jadi lebih sehat, terus dianya aktivitas fisiknya jadi mau bergerak gitu, itu bisa turun lebih banyak gitu. Akan tapi tetap metabolisme tubuh kan adaptasi, lama kelamaan pasti turunnya akan lebih lambat, tapi tetap turun dan pola hidupnya pasti lebih sehat, pasti terasa lebih enak karena walaupun turunnya lebih lama, turunnya lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya, tapi tubuh akan merasa lebih enakan, makin enakan gitu. Karena kalau berat badan turun pasti tubuh akan merasa lebih enteng, lebih enak, merasa lebih sehat gitu sebenarnya. Nah, inilah makanya teman-teman yang kalau mau melakukan diet itu konsultasi bersama dokter dulu. Kenapa? Karena supaya ketika kita ada yang nge-guide lah, ada yang ngatur kita supaya kita nggak keluar dari jalur ya dok ya. Jangan sampai kita udah usaha diet malah yoyo diet. Naiknya lebih banyak dari yang kita turunkan. Itu kita harus menghindari. Dan kita juga supaya kita tahu pola hidup yang benar itu seperti apa. Karena kalau kita ngatur sendiri kadang-kadang kan suka-suka kita gitu kan dok ya. Dan kadang-kadang nggak sesuai lah ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Kak Syafira. Tips membuat menu diet sehari dok, biar nggak bosan makanannya itu-itu aja. Silakan dokter. Jadi kalau menu diet yang pasti nih yang paling penting adalah cari makanan yang kita sukai. Memang kalau diet itu kita menghindari sekali makanan yang tinggi lemak ya, seperti kayak gorengan gitu ya, yang di fried, yang digoreng kering itu jangan dihindari. Terus makanan tinggi lemak lainnya seperti santan gitu. Terus yang di dalamnya kan pasti kayak ada jeroan ya gitu-gitu ya. Terus makanan yang tinggi lemak itu dihindari. Jadi cari makanan yang selain itu. Lauknya itu kan bisa dipepes, dikukus, dipanggang, yang enak kita nikmatin. Terus sayurnya bisa ditumis sesekali atau di sop-sopan itu kan bisa itu enak. Jadi modifikasi. Jadi dalam setiap kali makan ganti aja, hari ini misalnya sop ayam, besok pepes ikan, besok ayam panggang, gitu boleh. Yang penting setiap hari berbeda-beda dengan porsi yang sesuai dari kebutuhan hariannya atau ya sudah disarankan sama dokter gizi masing-masing gitu seperti itu. I see dokter. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan Kak Syafira ya Kak. Dan ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ini sudah hampir 1 jam. Sudah 45 menit lebih sih dok. Nggak kerasa sih ini sebenarnya ya. Jadi kayak saya juga bingung kayak masih pengen bertanya-tanya tapi kita tidak mungkin mengambil waktu dokter lebih lama lagi karena dokter juga sibuk pastinya. Tapi paling aku cuman ini sih dok, hanya mau mensamerikan obrolan kita hari ini nih dok. Dimana bagi para wanita yang kadang yang memiliki bukan masalah sih ya, yang ketika lagi ada program untuk melakukan memiliki keturunan gitu ya, dan terkadang juga malah ada terhambat karena masalah berat badan yang menyebabkan timbul sindrom PCOS ini kita direkomendasikan oleh Dokter Cut untuk kita mengatur pola hidup yang lebih sehat, di mana kita harus tetap makan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan juga serat ya dok. Ini saya nggak salah kan? Takut salah ngomong nih. Lemak dan serat itu tetap harus dikonsumsi dengan kadarnya yang seimbang. Jangan salah satu ditinggikan, yang lain diturunkan, karena itu tidak baik. Dan juga itu ya, melakukan aktivitas fisik yang konsisten ya dokter ya, dimana aktivitas fisik ini kita harus lakukan supaya memaksimalkan usaha kita dalam melakukan diet ini. Dan juga tadi tips dari dokter adalah jangan lupa mengatur pola tidurnya, bukan jam tidurnya sama-sama 6 jam, tapi harus pola tidurnya itu
malam dari kira-kira jam 10 atau jam 11 sampai sekitar Iya, jam 4 sampai jam 5 pagi gitu. betul. Karena itu akan membantu mendorong metabolisme tubuh kita ya dok ya, dan Betul. usaha kita dalam melakukan diet. Nah, uh, kita hari ini kan, ini sebenarnya kita sudah mulai menutup acara dan tadi kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari para penonton. Tapi mohon maaf kita hadiah yang kita berikan hanya kepada 2 penonton, yaitu Kak Sulastri dan Kak Nirmala yang tadi bertanya duluan gitu ya dok ya. Bagi yang lain yang belum mendapatkan hadiah, kalian bisa ikut sesi fancast kita yang lain. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian mau melakukan pola diet yang baik, lebih baik itu melakukan konsultasi dulu dengan dokter sehingga kita ada pegangan nih di mana kita itu bisa memperbaiki pola hidup dan kita bisa memaintain diet kita jadi lebih baik dibanding kita melakukan diet yang sebenarnya kita aja nggak tahu benar dan berguna nggak sih buat kita. Gitu ya dok ya. Betul Nah, sekali. bagi teman-teman, kita hadiah yang kita berikan adalah FA2 Nutri Detox, di mana kalau dari tadi kita ngobrolin serat itu sangat berguna buat kita dan membantu kita dalam melakukan usaha penurunan berat badan gitu ya dok ya, yang bisa juga membantu membuat kita kenyang lebih lama, membantu memperlancar pencernaan kita, dan juga kalau misalnya kita malam-malam biasa kalau lapar juga sukanya dianjurkannya mengkonsumsi serat gitu ya dok ya. Dan konsumsi serat itu kan kalau tadi dokter bahas itu cukup banyak ya dalam sehari. Kalau kadang-kadang kita tipe orang yang nggak suka makan sayur atau kita makan sayurnya sangat sedikit sekali gitu, mungkin kita bisa membantu dengan suplementasi. Salah satunya seperti FA2 Nutri Detox ini, di mana FA2 Nutri Detox mengandung 2 serat prebiotik dan serat makanan lainnya yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan usus, memperlancar buang air, dan juga tentunya membantu usaha kita dalam menurunkan berat badan. Membantu ya guys, bukan ini yang membuat kalian turun berat badan, itu enggak. Karena seperti kata dokter Cut, kita tetap harus mengubah pola hidup yang sehat. Nah, dok, kalau misalnya nih teman-teman masih mau melakukan konsultasi sama dokter, kira-kira bisa konsultasinya melalui apa nih dok? Kalau mau konsultasi sama saya bisa datang ke Skin Clinic atau ke Rumah Sakit Hermina Galaxy yang lokasinya di Bekasi, kalau di daerah sekitaran Bekasi. Tapi kalau tempat tinggalnya di Jakarta bisa konsultasi saya ke Skin Clinic itu. Seperti itu. Nah, teman-teman yang kalau misalnya masih punya banyak pertanyaan ke dokter Cut, jangan lupa langsung kalau mau langsung konsultasi kalian domisilinya di Jakarta, langsung ke Skin Clinic, atau kalau kalian berdomisili di Bekasi, langsung ke Rumah Sakit Hermina Bekasi ya dokter ya. Ya, betul. Galaxy Hermina Galaxy. Oh, Hermina Galaxy di Bekasi ya teman-teman. Jadi untuk sesi ini mungkin kita akan tutup dan kita berterima kasih dengan Dokter Cut. Kita boleh mendapatkan waktunya yang berharga untuk berbagi Semoga ilmu pada bermanfaat. kita. Iya. Bermanfaat banget dokter. Terima kasih Iya, dokter. makasih. Iya. Bye. Bye-bye dokter. Bye. Terima kasih juga teman-teman yang udah pada join. Kalau kalian belum pada dapat hadiahnya dari kita, jangan sedih karena kita bakal ada FA2 Funcast yang lainnya. Jadi, stay tune terus ya guys. Sampai jumpa.